Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama dan berkumpul di negeri ini, di tempat ini bersama ikhwan dan akhwat sekalian. Kita tentunya berkumpul seperti ini, kita niatkan untuk ibadah, duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang seperti itulah akan membuat kita duduk dengan duduk yang berberkah, duduk yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadits qudsi Nabi kita Muhammad SAW telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan dariku. Wajib, bukan hal yang sunnah. Jadi Nabi katakan wajib mendapatkan kecintaan dariku. Siapa itu? Kata Allah, al-mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, yaitu orang-orang yang saling duduk karenaku. Kita duduk karena Allah, maksudnya karena syariat Allah. Kita ingin menyampaikan kebaikan atau kita ingin mendengarkan kebaikan, akhirnya kita duduk bersama. Dan yang saling mengunjungi karena Allah. Antum datang ke sini murni karena mau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya adalah duduk yang penuh dengan kebaikan karena akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita keluar ke sini adalah murni untuk belajar. Tidak ada niat kita untuk apapun. Kita keluar dari pintu rumah kita memang mau mendengarkan ilmu. Kalau ini kan sudah kita maklumi bersama, kita akan mendapatkan kemudahan ke surga. Nabi SAW bersabda di hadits mungkin sangat terkenal di tengah kita semua. Karena seringnya disampaikan hadis ini terkait dengan keutamaan dan kemuliaan keluar dari rumah untuk belajar. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia keluar, dia berjalan untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Di waktu dan kesempatan ini, ya, walaupun sudah terlambat karena ada ya udzur sedikit tentunya, kita tetap akan menyampaikan yang kita janjikan, yaitu terkait dengan ya sifat solat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mampu kita selesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kata ulama kita, mala yudrok kulluhu turdrok ya julluh. Kalau kita tidak bisa dapatkan semuanya, maka kita minimal dapatkan sebagiannya. Itu kalau terkait dengan ilmu. Jadi kita akan membahas dan mendengarkan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, tentunya secara ringkas. Padahal yang mendasar perlu kita pahami, perlu kita ya renungi bahwa salat itu kita diwajibkan, diharuskan untuk melakukannya seperti yang Nabi lakukan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah berwasiat kepada kita semuanya sebagai umatnya. Kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi kita ini harus salat seperti Nabi salat. Nah, sekarang kan kita tidak melihat Nabi. Bagaimana cara kita salat? Maka tentunya dengan mempelajari dan mengkaji hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pembahasan, perlu kita ketahui bahwa di dalam pekerjaan salat itu ada 3 hukum di dalamnya. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Rukun ini kalau kita tidak lakukan batal salat. Wajib kalau kita tidak lakukan berdosa, tapi salat sah. Yang ketiga sunnah. Kalau kita tidak lakukan tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Salat tetap sah dan tidak berdosa. Ini 3 pokok yang harus kita pahami dalam pembahasan salat. Ada yang namanya rukun salat, ada yang namanya kewajiban dalam salat, dan ada yang disebut dengan sunnah, sunnah dalam salat. Sunnah dalam salat. Nah, 3 perkara ini kapan kita bisa pahami nanti? Kalau ulama kita mengatakan bahwa ini rukun, oh berarti harus ada. Kalau tidak ada, salat tidak ada. Iya. Yang kedua, kalau ulama kita bilang ini adalah wajib, berarti harus ada. Tapi kalau misalnya kita luput atau lewat, ya, maka sholat tetap sah. Cuma berdosa atau tidak, tergantung unsur. Kita sengaja tinggalkan berarti berdosa. Kalau lupa berarti tidak berdosa. Sholat tetap sah. Kalau sunnah sengaja ataupun tidak kita tinggalkan, maka sholat tetap sah dan tidak berdosa. Dan tidak berdosa. 3 inilah yang ada dalam perkara sholat. Ini yang kita akan kaji satu persatu. Iya. Kalau bisa sampai salam, insya Allah kita sampai salam. Dan karena waktunya pendek, insya Allah kita akan menyebutkan perkara pokok saja yang ada disebutkan di hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi kita akan melewati masalah solat dari takbiratul ihram, takbir pertama. Jika memungkinkan sampai salam, ya,
dengan menyebutkan hadis dari masing-masing pembahasan. Hadis dari masing-masing pembahasan. Kita mulai masuk yang pertama. Dalam masalah solat, kita lewatkan pembahasan keutamaan solat. Karena itu insya Allah mudah. Solat ini adalah perkara yang utama. Perkara yang utama. Kita sekarang mulai dari pembahasan takbir. Yang paling pertama. Takbir yang paling pertama itu namanya takbiratul ihram. Dan hukumnya takbiratul ihram, takbir yang pertama ini, rukun solat. Berarti kalau ada seorang solat tanpa takbir, apa hukum solatnya? Batal, tidak sah. Karena ini rukun. Ini rukun. Apa dalilnya? Kalau takbiratul ihram ini adalah rukun solat, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berkata kepada seorang yang salah solatnya, kata beliau, "Idza kumta ila shalah fa asbigil wudu, thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Jika kamu mau berdiri solat, sempurnakan dulu wudumu. Berarti ini sebelum solat ini. Harus wudu dulu dengan sempurna. Wudu yang sempurna ya wudu yang Nabi ajarkan. Juga. Harus kamu wudu dengan sempurna. Kalau sudah, maka hadaplah ke kiblat. Ketika kamu sudah hadap kiblat, bertakbirlah. Nabi SAW perintahkan untuk bertakbir. Ini yang pertama. Jadi kita bertakbir. Apa lafadznya? Alhamdulillah, kita sudah turun-temurun menukil. Itu hadis dari Nabi SAW. Para sahabat juga menukil bahwa Nabi SAW kalau mulai sholat belum mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Tidak boleh kita mengganti dengan lafaz lain. Bahkan tidak boleh kita pakaikan al itu al-akbarnya. Tidak boleh kita pakai Allahu begitu. Allahu al-akbar. Tidak boleh. Harus lafaznya Allahu Akbar. Harus itu lafaznya. Kenapa? Karena para sahabat yang menukil solatnya Nabi SAW, mereka mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melafadzkan takbiratul ihram dengan lafaz yang lain selain Allahu Akbar. Tidak pernah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa lafaz itu tidak boleh diganti. Lafaz itu tidak boleh diganti. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari beliau dari sahabat yang banyak, diantaranya ada dari sahabat Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu Akbar. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri salat, beliau berkata Allahu Akbar. Itu dengan lafaz idza kana. Kalau kita mengenal sedikit saja bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab, huruf kana, kata kana itu memberikan faedah al-istimrar, terus menerus. Jadi kalau ada lafaz kana itu memberikan faedah apa? Terus, maksudnya selalu begitu. Selalu seperti itu beliau lakukan. Jadi selalu beliau katakan apa? Allahu Akbar. Demikian pula istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu pula menukil. Aisyah radhiyallahu taala anha menukil seperti itu, bahwa Nabi selalu itu kalau belum membuka salat mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ini hal yang pertama, dan ini hukumnya adalah rukun. Pembahasan berikutnya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka ada pergerakan. Selain ucapan, maka ada pergerakan. Kita mengangkat tangan. Dan hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunnah.
apa yang kita pahami dari ucapan saya sunnah ini? Kalau kita tadi, kalau antum ikut dari awal tadi, mengikuti baik-baik dengan awal dari awal. Kalau saya bilang sunnah berarti apa hukumnya? Berarti kalau antum angkat dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala. Dan solatnya sah atau tidak? Sah. Solatnya sah. Karena hukum mengangkat tangan, jadi bertakbir Allahu Akbar rukun. Harus dilapatkan. Kemudian mengangkat tangan hukumnya adalah apa? Sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Saya sekaligus menukil hadis dan cara mengangkatnya. Karena satu kali penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita kalau mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram, belum mengangkatnya ada dua cara. Pertama, belum angkat sejajar dengan bahu. Sejajar saja. Maksudnya nggak harus rapat dengan bahu, sejajar. Ini ujung jari, sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa dinukil oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah, idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai." Adalah Nabi SAW kalau bertakbir, beliau jadikan tangannya itu sejajar dengan bahunya. Ini ujung jarinya sejajar dengan bahunya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Iya, ini cara pertama. Jadi kita angkat Allahu Akbar sejajar dengan bahu. Ini sahih. Terus datang juga riwayat yang lain, ini cara kedua, ini riwayat Imam Muslim dari sahabat yang lain, dari sahabat Malik ibnul Huwairith. Ini sahabat Malik ibnul Huwairith, inilah sahabat yang meriwayatkan itu hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini yang meriwayatkan. Jadi dia menukil bahwa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunai." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat dan belum bertakbir Allahu Akbar, belum mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Kedua telinga. Jadi ujung jari itu sejajar. Sejajar ya, dinukil ini sejajar, bukan rapat. Tidak harus kita rapatkan ke jari, ke telinga. Jadi ini Nabi. Dua inilah cara Nabi. Tidak ada cara ketiga dalam mengangkat tangan. Nabi kalau angkat tangan dua ini. Sejajar dengan bahu atau sejajar dengan dua telinga. Di dalam satu riwayat sampai ke ujung dua telinga, ujungnya. Sampai ke ujungnya. Karena dibilang ila furu'i hatta yuhadi bihima ila furu'i udunai. Sampai Nabi SAW sejajar dengan ujung kedua telinganya. Ini paling tinggi. Artinya kalau ada orang mengangkat tangan, kalau ada ya, kita melihat orang angkat tangan melebihi ujung dua telinga, berarti itu sudah menyelisih sunnah. Cuman dia sudah mendapatkan pahala mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah, terus sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga itu juga sunnah kedua. Sunnah yang kedua. Ini sunnahnya. Kalau ada orang mengangkat tidak sampai bahu, ada orang mengangkat seperti dari ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan kalau perempuan tidak seperti itu angkatnya. Kalau perempuan tidak apa-apa, tidak sejajar dengan pundak, bahu, atau tidak sejajar dengan daun telinga. Kadang kalau mereka angkat tinggi, nanti akan tersingkap apa? Auratnya. Sehingga dalam madhab dikatakan tidak sunnah sampai ke atas, cukup dia angkat saja. Karena mengangkat sudah dapat pahala. Cuman kalau terjaga auratnya, terlindungi, dia punya pakaian sholat besar, kalau diangkat juga sampai ke ujung dua telinga, tidak ada yang tersingkap, alhamdulillah itu lebih bagus. Karena asal daripada syariat adalah umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan. Ini masalah mengangkat tangan. Sekaligus supaya nanti tidak dibahas lagi,
mengangkat tangan dalam sholat itu hanya ada 4 tempat yang sahih dari Nabi. Tidak ada angkat tangan di tempat kelima yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, belum menukil Nabi SAW mengangkat tangan pada 3 tempat. Kalau Bukhari Muslim, ketika takbiratul ihram, takbir pertama, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika mau ruku, kita mau turun ruku, angkat tangan dulu, Allahu Akbar, baru turun. Itu tempat kedua. Tempat ketiga, ketika bangkit dari ruku, kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah angkat tangan. Itu sudah tempat ketiga. Ini Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari saja terdapat tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Kalau kita bangkit dari tasyahud yang pertama, maka sunnah juga mengangkat tangan. Takbir kan dari tasyahud, tahiyat. Ya, dari tahiyat, kita tahiyat, kemudian kita bangkit. Allahu Akbar, sunnah apa? Angkat tangan. Sunnah angkat tangan. Ini 4 tempat. Selain ini, maka dalam hadis yang sahih, ya, tidak ada yang diriwayatkan dari Nabi. Ada di sana hadis dhaif, ya, bahwa Nabi SAW mengangkat tangan setiap naik turun. Setiap naik turun. Maksudnya kalau mau turun sujud, naik dari sujud juga angkat tangan. Tapi ini hadisnya dhaif. Yang benarnya lafadznya adalah Nabi bertakbir setiap naik turun. Bukan mengangkat tangan setiap naik turun. Kalau takbir betul. Nabi bertakbir setiap naik turun. Iya. Jadi yang mengangkat tangan yang sahih, jelas riwayat Bukhari Muslim dan Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi mengangkat tangan pada 4 tempat tadi. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, turun ruku, Allahu Akbar, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian ya turun ruku, turun dari nanti bangkit dari tahiyat awal, tasyahud awal. Itu 4. Takbiratul ihram, turun ruku, bangkit dari ruku, tasyahud awal. Itu angkat tangan. Sekaligus sekarang juga karena waktu yang sempit, sekarang saya sampaikan juga masalah satu, yaitu masalah takbir. Takbir ini, selain takbir pertama tadi namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Selain Allahu Akbar yang pertama, kemudian kan nanti kita takbir ruku, Allahu Akbar. Nanti kalau kita mau turun sujud, kita takbir apa? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Turun sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit lagi dari sujud, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal dalam bahasa Arabnya. Iya, takbir intikal. Dalam bahasa kita perpindahan. Kalau bahasa sini apa? Takbir perpindahan itu. Untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Sama, perpindahan juga. Berarti alhamdulillah. Baik. Jadi ini namanya takbir perpindahan. Sekarang apa hukumnya? Nah, kalau para ulama madhab berselisih pendapat tentang takbir perpindahan. Mereka sepakat kalau takbir pertama rukun. Tidak sah sholat tanpa itu. Tapi takbir perpindahan apa hukumnya? Nah, kalau mayoritas ulama madhab, kebanyakan ulama madhab termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan yang lainnya, hukum takbir perpindahan sunnah. Kalau dalam madhab Hanabilah, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau dalam madhab Hanabilah, kalau antum tidak takbir perpindahan, apa hukum sholatnya? Siapa yang tahu? Tidak. Karena bukan rukun. Batal itu kan kalau saya bilang rukun. Ini dalam madhab Hanabilah wajib. Berarti apa hukum sholatnya? Sah. Kalau dia sengaja berdosa. Tapi dalam madhab Syafi'iyah dan mayoritas, hukumnya adalah sunnah. Berarti apa kalau dia tidak bertakbir, fatwanya orang Syafi'iyah? Sah. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Dia tidak dapat pahala sunnah. Dan pendapat mayoritas itu yang benarnya. Karena tidak ada perintah untuk bertakbir dari Nabi kecuali takbir pertama. Tidak ada perintah untuk bertakbir dari Nabi kecuali apa? Takbir pertama saja. Adapun takbir setelah takbir pertama itu bentuknya adalah
penukilan dari perbuatan. Nabi selalu bertakbir setiap naik turun. Itu namanya penukilan apa? Perbuatan. Dan kaidah dasar, kalau penukilannya adalah perbuatan, berarti hukumnya adalah sunnah. Itu kaidah dasarnya dalam ilmu fikih. Asal saya langsung dengan takbir. Kita singgung satu, langsung kita singgung semuanya. Kita sebutkan semuanya. Ini masalah takbir. Tadi kan takbir kita angkat tangan. Takbir kita angkat tangan. Kita menurunkan tangan, maka meletakkan kanan di atas yang kiri. Sekarang kita letakkan ini kanan di atas kiri. Ketika kita meletakkan yang tangan di atas kiri, bagaimana cara meletakkannya? Pertama sekali, harus kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk meletakkan kanan di atas kiri ketika sholat. Kita takbir, Allahu Akbar, kita kanan di atas kiri. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad, kata beliau, kana nas yu'maruna ayyadu ar-rajul yadal yumna ala dira'il yusra fi shalah. Adalah ya, manusia, maksudnya para sahabat di masa Nabi. Mereka diperintahkan seorang itu untuk meletakkan tangan kanannya di atas kiri. Kita diperintahkan kalau dalam sholat, letakkan kanan di atas kiri. Letakkan tangan kanan di atas kiri. Bagaimana cara meletakkannya? Apakah meletakkan saja atau digenggam? Maka ini ada beberapa cara dalam syariat kita. Boleh dilakukan kadang yang ini, kadang yang itu. Dibolehkan. Cara pertama, ya, boleh kita meletakkan kanan di atas kiri dengan cara digenggam tangannya. Ini kita, kanan ini di atas kiri, kita genggam. Kita genggam. Dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Nabi kita, dari sahabat yang menukil dari cara Nabi meletakkan tangannya, ya, di dalam sholat. Beliau bilang dari sahabat, ya, Wa'il ibn Hujr. Dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Jadi beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam salat, qabada biyamini ala shimali. Maka Nabi menggenggam kirinya dengan tangan kanannya. Digenggam. Jadi bukan hanya diletakkan. Beliau genggam. Beliau menggenggamnya. Ini cara pertama. Cara kedua, boleh hanya diletakkan. Boleh. Kita tidak genggam. Kita letakkan saja. Ini cara kedua. Dan meletakkannya ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu dari Sahal ibn Sa'ad, bahwa orang-orang diperintahkan untuk meletakkan kanan di atas kiri. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kemudian cara ketiga, ya kan tadi diletakkan di atas sa'id ini. Diletakkan di atas lengannya. Ini di sini. Iya, kemudian tadi digenggam. Digenggam. Iya, lengannya. Cara terakhir yang ketiga, dinukil dari riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai serta selainnya dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Dia katakan di awal, la anduronna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Jadi dia memang datang tidak sholat. Tapi dia katakan, saya akan melihat Rasulullah bagaimana sholat. Maka di antara yang dia lihat adalah Nabi SAW ketika sudah bertakbir Allahu Akbar, maka thumma wadda'a yadahu ala dhahri kaffihi al-yusra. Kemudian Nabi katanya, ini rinci sekali penukilannya, Nabi meletakkan telapak tangannya ini yang kanan di atas punggung tangan kiri. Di punggungnya ya, yang ini. Jadi telapak tangan kanan ini diletakkan di mana? Di punggungnya ini, di sini. Kemudian kata beliau,
radhiyallahu taala anhu warusgi was-sa'id. Jarinya ini menutup rusuk. Ini namanya rusuk. Apa namanya di kita? Yang ini. Ini kan dhahar, punggung. Ini rusgun, pergelangan tangan. Ini sa'id. Yang ini sa'id. Jadi Nabi letakkan sini telapak tangannya, kemudian menutup pergelangan tangan dan ke sa'id ini. Jadi menutup begini. Ini belum letakkan. Iya, ini namanya kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri. Kemudian adapun kita bertanya, diletakkan di mana? Tadi kan sudah kanan di atas kiri. Di dada atau di perut? Ini kan sudah kanan di atas kiri. Kita letakkan di atas dada gini, atau di bawah dada, atau di pusar, atau di bawah pusar. Kalau di sini, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan kita diberikan keluasan. Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sahih dari Nabi. Yang sah dari Nabi adalah kanan di atas kiri. Ini sah. Kanan di atas kiri. Kemudian kanan di atas kiri di dada, atau di perut, atau di pusar, atau di bawah pusar. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan semuanya diberikan kemudahan. Kita khusyuknya bagaimana? Apakah di atas dada? Setelah, yang penting kanan di atas kiri ini sah. Atau di bawahnya dada? Atau di pusar? Atau di bawahnya pusar? Semuanya diberikan keluasan. Yang penting jangan bertolak pinggang. Jangan begini. Itu dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, nahan Nabi SAW anil iktisar. Nabi melarang dari bertolak pinggang. Jadi ini yang penting kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri. Tidak boleh bertolak pinggang. Tidak boleh bertolak pinggang. Iya, tidak apa-apa. Yang penting masih di dada. Kanan di kiri, dia kadang kan orang kasih miring. Kasih miring. Tidak ada sebenarnya sunnahnya kasih miring. Cuman yang penting dia masih kanan di atas kiri, tapi dia letakkan di dada, di perut, itu kan diluaskan. Yang penting tidak boleh bertolak pinggang. Dia begini. Itu sah larangannya. Sah larangannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini terkait dengan posisi tangan. Terkait dengan posisi tangan. Kemudian berikutnya, sudah posisi begitu, maka kita mulai dalam bacaan. Kita mulai dalam bacaan. Pertama, setelah takbir Allahu Akbar, kanan sudah di atas kiri, mau diletakkan di dada, di perut, atau di bawahnya. Yang penting jangan bertolak pinggang. Maka kita disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah. Dan doa iftitah ini banyak diajarkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak macamnya. Banyak macamnya. Terserah, bisa kita memilih yang panjang. Misalnya kalau kita sholatnya imamnya lama baca Al-Fatihah, atau kita lagi sholat sendiri, kita mau baca yang panjang iftitahnya, sholat malam atau sholat sunnah, maka kita membaca apa? Iftitah bisa pilih yang panjang. Bisa juga pilih yang pendek. Karena para sahabat juga ada yang pilih yang pendek. Ada yang pilih yang pendek. Saya akan sampaikan 3 bacaan iftitah. 3 bacaan iftitah. Nanti boleh kita pilih yang mana. Bacaan pertama, dan ini kalau ditanya yang paling sahih, inilah bacaan iftitah yang paling sahih. Kenapa bisa? Karena ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu doa iftitah yang Nabi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma ksilni min khotoyai Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal bard. Ini doa Bukhari Muslim.
Dan ini yang paling sahihnya. Ini yang paling sahih dari doa iftitah. Yang kedua, kalau memang kita punya waktu sempit, ya, kita datang imam sudah takbir dan dia akan segera baca Al-Fatihah, boleh pilih doa yang pendek, yaitu dengan membaca, ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Sampai di situ boleh dipilih. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh sampai situ. Ini hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar bilang, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini mulai dari saya mendengar Rasulullah katakan itu. Jadi beliau selalu kalau iftitah ini yang beliau baca. Karena pendek juga mudah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ada keutamaannya. Keutamaannya dinukil dari hadits, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtulaha ra'aitu futihat laha abwabus sama." Saya takjub terhadap bacaan pendek itu, saya melihat pintu-pintu langit dibuka. Jadi itu doa tadi itu memang pendek tapi pintu langit dibuka. Yang ketiga, boleh juga dipilih, dan ini adalah termasuk doa iftitah yang dikatakan doa iftitah juga yang pendek, dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, itu bacaan Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai situ. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini hadis, doa ini riwayat Muslim juga. Riwayat Muslim juga, dan dia punya keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu itnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Saya melihat 12 malaikat berebut siapa di antara mereka yang mengangkatnya ke langit. 12 malaikat berebut untuk mencatat itu kalau kita baca. Ini yang disebut dengan doa iftitah. 3 ini saja doa iftitahnya. Kemudian sudah habis waktu. Masih ada? Oh baik, saya kira sampai jam 10. Oh baik, jazakumullah khairan. Baik, kalau begitu kita lanjut. Jadi ini doa iftitah. Dan hukum doa iftitah sunnah. Hukum membaca doa iftitah dalam sholat sunnah. Itu bisa dikatakan sepakat ulama secara umum. Karena yang menyelisih hanya Imam Malik. Imam Malik bilang tidak disyariatkan. Imam Malik. Udzur beliau adalah belum sampai hadis iftitah. Tidak sampai hadis tentang doa iftitah. Hadis-hadisnya sangat banyak. Tapi beliau katakan apa? Tidak disyariatkan. Makanya pendapat Imam Malik tidak dipakai dalam masalah ini. Iya. Para ulama lain dari madhab Syafi'i, Hanafiyah, Hanabilah, ya, semua mengatakan sunnah hukumnya. Artinya tadi, kembali ke pembahasan awal. Kalau kita masuk sholat, Allahu Akbar, nanti langsung baca Al-Fatihah. Apa hukum sholatnya? Kalau saya bilang sunnah, sah. Cuman tidak dapat pahala. Kita sholat mau kita dapat pahala. Jadi sah sholatnya, cuman tidak dapat pahala sunnah. Ini hukum bacaan iftitah. Setelah itu kita baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hukum ta'awud, mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kita baca setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Jadi setelah iftitah kita berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh juga dengan ta'awud bentuk lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kan ada lagi lafaz lain, As-Sami'il Alim min nafthihi wa nafthihi. Ada bacaan ta'awud yang lain yang panjang. Tapi kalau kita baca yang itu, yang pendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup.
kita sudah menjalankan sunnah. Dan hukumnya ini sunnah. Kemudian kita baca basmalah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan bacaan basmalah, maka ada dua pembahasan pokok. Tapi dua pembahasan ini, ya, yaitu apa hukum bacaannya? Apa hukum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal solat, di awal Al-Fatihah, setelah ta'awud? Dan apakah kita baca keras di solat yang keras bacaannya, maghrib, isya, subuh, atau kita sirkan, yaitu kita tidak keraskan bacaannya? Maka ini dua masalah. Dua masalah ini para ulama kita berselisih. Ulama madhab, bahkan ini menjadi lambangnya madhab. Kalau tidak ada pembahasan basmalah, tidak seru pembahasan fikih, tidak seru pembahasan solat. Yaitu dua pembahasan ini bercabang dari satu masalah. Apakah basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama di surah Al-Fatihah atau bukan? Itu pertanyaannya. Bagi yang mengatakan ayat pertama, maka dia akan katakan dibaca jahar. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin dibaca jahar. Bagi yang mengatakan bukan ayat pertama, tapi dia adalah pemisah setiap surat. Semua surat di Quran, kan ada 114 surat di Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat. Semuanya dipisahkan oleh basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Hanya satu surat tidak pakai basmalah di dalam Quran. Itu surat apa? At-Taubah. Berarti ada 113 surat. Semuanya diawali oleh basmalah dan dia adalah pemisah setiap surat. Ketika yang mengatakan dia adalah pemisah setiap surat, berarti dia bukan surat pertama, bukan ayat pertama. Itu pembahasannya. Yang kedua, ada para ulama seperti orang Syafi'iyah mengatakan dia ayat pertama. Dia ayat pertama. Kenapa bisa? Coba antum buka Quran di HP. Pasti ditulis nomor 1. Sementara di Al-Baqarah kita buka. Antum buka di Al-Baqarah, tidak ada nomor 1-nya. An-Nisa, Ali Imran, semua sampai An-Nas, tidak ada nomor 1-nya. Di Al-Fatihah, tertulis nomor 1. Inilah dalil dari madhab Syafi'i, kalau basmalah ini ayat pertama di surah Al-Fatihah. Kalau begitu, bacaan basmalah dijaharkan. Dan kalau begitu, hukumnya seperti Al-Fatihah. Kita akan bahas sebentar Al-Fatihah. Kita akan bahas sebentar Al-Fatihah. Hukumnya seperti Al-Fatihah jadinya. Jadi dijaharkan karena ayat pertama. Dan hukumnya sama dengan Al-Fatihah. Ini madhab dari pengikut Syafi'i. Sementara ulama lain, ulama yang lain dari ulama madhab, yang mengatakan bahwa basmalah sama dengan basmalah di Al-Fatihah, sama dengan basmalah di surat yang lain. Sama dengan basmalah di surat yang lain. Yaitu apa? Pemisah setiap surat. Dia fasil. Untuk membedakan satu surat dengan yang lain, maka dengan apa? Basmalah. Maka mereka katakan tidak disirkan, tidak dijaharkan, dan hukumnya sama dengan ta'awud. Apa hukum ta'awud tadi? Sunnah, begitu. Sekarang pertanyaan kita, mana yang kuat dari dua pendapat ini? Dari pendapat yang ada tadi, dari ulama mazhab yang ada, mana yang lebih kuat? Maka tentunya kalau mau mencari lebih kuat, kita harus mencari Nabi SAW. Belum baca atau tidak? Belum keraskan atau tidak? Itu pertanyaan besarnya. Karena kita gini, walaupun saya bilang tidak, antum bilang jaharkan, saya bilang tidak. Tidak bisa ketemu ini perselisihan kalau kita tidak menghadapkannya ke perbuatannya Nabi. Nabi jaharkan atau tidak? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Maka untuk memilih itu, kita melihat penukilan dari Nabi SAW. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini pemutus dari perselisihan ini.
Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Antum tahu Anas bin Malik? Ini Anas bin Malik pelayannya Rasulullah. Karena waktu Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah di tahun ke-13, setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau ke Madinah. Ibunya Anas datang kepada Nabi. Ini Anas masih anak-anak. Ini Anas anak yang cerdas. Jadikan dia pelayanmu. Maka ini Anas menjadi pelayannya Nabi sampai meninggal. Di rumah dan di safar. Jadi dia itu tahu keadaannya Nabi. Keadaannya Nabi dia tahu. Jadi beliau menukil bahwa dia katakan, "Sholaitu khalfan Nabi." Saya sholat di belakang Nabi. Semua di safar dan di hadir. Di mukim. Saya sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar. Wa Umar. Wa Uthman. Kanu yabtadi'una al-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali wala fi akhiri. Ini pemutus dari perselisihan. Iya. Kata beliau, saya sholat di belakangnya Nabi. Kemudian Nabi meninggal. Saya pun sholat di belakangnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal. Saya pun sholat di belakangnya Umar. Kemudian Umar meninggal. Saya pun sholat di belakangnya Uthman. 3 penguasa Madinah di awal. Karena Ali bin Abi Thalib belum pindah kekuasaan kaum muslimin ke Irak. Sementara Anas di Madinah. Jadi beliau sholat di 4 orang terbaik ini. Belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman. Adalah mereka semuanya memulai bacaan yang dikeraskan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menjaharkan basmalah di awal, tidak pula di akhir. Ini adalah pemutusnya. Bahwa basmalah itu tidak dijaharkan. Tapi harus antum pahami, sepakat para ulama, siapa yang sholat, dia jaharkan basmalahnya, sah sholatnya. Cuman sunnah atau tidak dijaharkan. Itu saya pertanyaannya. Maka kalau kita melihat dari Nabi, apa yang beliau lakukan, beliau tidak jaharkan. Kan walaupun tertulis di mushaf. Kan tidak semua yang tertulis di mushaf langsung kita katakan apa? Dibaca. Tapi sholat ini khusus sholat. Kita sholat seperti Nabi sholat. Khusus masalah sholat. Seperti ini yang dinukil. Selesai masalah ya basmalah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya rukun sholat. Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dalam sholat hukumnya adalah apa? Rukun sholat. Artinya kalau ada orang sholat tanpa Al-Fatihah, apa hukum sholatnya? Batal. Kata Nabi SAW dalam hadits Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nabi langsung bilang begitu. Tidak ada sholat. Makanya hukumnya membaca Al-Fatihah adalah apa? Rukun dari rukun sholat. Kemudian setelah kita membaca Al-Fatihah, maka membaca surat setelah Al-Fatihah. Sementara surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Kalau ada orang sholat Allahu Akbar, dia langsung baca Al-Fatihah, kemudian langsung ruku tanpa baca surat setelah Al-Fatihah, apa hukum sholatnya? Sah. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah karena tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Iya. Setelah itu, dan ini disepakati, tidak ada silang pendapat ya antara ulama madhab. Tidak ada silang pendapat kalau surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Itu pun di 2 rakaat awal. Di sholat yang 3 rakaat, di 2 rakaat pertama saja. Rakaat ketiga, tidak sunnah baca
setelah Al-Fatihah. Yang sholat 4 rakaat, 2 pertama Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah. Adapun 2 rakaat berikutnya tidak sunnah setelah Al-Fatihah. Tidak sunnah setelah Al-Fatihah. Kemudian kita singgung masalah mengucapkan amin. Karena kan setelah Al-Fatihah kita baca amin. Kita baca amin. Bacaan amin ini hukumnya disyariatkan. Hukumnya disyariatkan. Disunnahkan bagi imam dan makmum. Demikian pula bagi orang yang sholat sendiri. Adapun cara membacanya, para ulama kita menukil 4 cara melafadzkan amin. 4 cara melafadzkan amin. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi. Beliau ini punya madhab ya, Syafi'iyah. Imam Nawawi. Boleh 4 cara membacanya. Cara pertama, ya, cara membaca ya amin yang pertama dengan dibaca panjangkan hamzanya dan mimnya tidak ditasydid. Kita baca amin, amin, panjang hamzanya, amin. Itu cara pertama. Cara kedua, hamzanya boleh dipendekkan, mimnya tidak ditasydid, tidak ditahan. Amin, amin, boleh. Jadi pertama tadi amin, amin, boleh. Kedua, hamzanya tidak panjang. Amin. Itu cara kedua. Cara ketiga, ya, boleh juga dibaca seperti itu. Hamzanya panjang tapi mimnya ditasydid, ditahan. Tadi kan amin. Kalau ini ditahan mimnya, tasydid. Amin. Itu cara ketiga. Ya, hamzanya panjang, mimnya ditasydid, ditahan. Amin. Ini ketiga. Jadi amin, amin, amin. 3. Cara keempat, dan ini cara yang paling asing, ya, yaitu hamzanya dipanjangkan, mimnya diringankan, tapi mereka bilang dibaca imalah. Ada gabungan suara fathah dan kasroh. Dibaca amin. Jadi bukan min, itu murni kasroh, murni ya. Ini amin, men. Boleh dibaca. Itu cara paling asing. Tapi di Quran juga ada begitu. Di Quran juga kan dibaca wadduhe, bunyi begitu. Itu antara fathah dan kasroh. Boleh dibaca begitu. Tapi itu paling asing. Paling asing. 4 ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam madhab apa? Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini selesai bacaan amin dan tadi Al-Fatihah, kemudian surah setelah Al-Fatihah. Iya, surah setelah Al-Fatihah. Setelah itu ruku. Habis waktu? Baik, kita tidak sampai ruku ya. Alhamdulillah. Kita setelah itu kalau ada pertanyaan, boleh? Silakan. Al-Fatihah kalau kita sebagai makmum di 2 rakaat awal itu bacanya kapan? Baik. Bersama imam atau selepas imam? Baik, barakallahu fikum. Itu ada 2 cara. 2 cara dalam membaca Al-Fatihah. Pernah di suatu ketika, suatu saat, para sahabat sholat di belakang Nabi, di sholat subuh. Jadi, para sahabat mengikuti bacaan Nabi. Tapi dia mengikuti semuanya. Al-Fatihah dan selain
Al-Fatihah. Jadi pas selesai sholat, Nabi SAW katakan kepada mereka, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca semua di belakang imam. Dia baca semua di belakang imam. Kata sahabat, betul, kami baca. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan mengikuti imam, jangan membaca di belakang imam kecuali ummul kitab, Al-Quran, Al-Fatihah. Dari sini para ulama berarti boleh dua, Pak. Boleh dua. Boleh bersamaan dengan imam, mengikuti imam. Boleh saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena ketika para sahabat mengikuti imam, Nabi bilang jangan lakukan. Jangan mengikuti imam. Jangan membaca saat imam membaca. Bisa begitu maknanya. Kecuali Al-Fatihah. Berarti boleh kita mengikuti imam. Dia bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita juga bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga saat imam membaca surat setelahnya. Setelah Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita baca Al-Fatihah. Boleh. Dua itu boleh. Macam turun dari itidal ke sujud tu. Betul. Panjang ke? Iya. Allah Akbar. Baik. Itu dalam madhab orang Syafi'i, takbirnya panjang. Mereka berpendapat namanya takbir perpindahan berarti diucapkan selama perpindahan. Itu pemahamannya. Jadi mereka bilang, ya takbirnya perpindahan saat berpindah. Allahu Akbar sampai. Sementara ulama lain dari ulama madhab bukan dibentangkan sepanjang perpindahan, tapi dibaca saat perpindahan, walaupun pendek. Dan ini yang benarnya. Yang penting saat perpindahan, kita turunkan dari ruku, dari atas, angkat tangan, mau kayak ke bawah. Ya, tadi tidak angkat tangan, tidak angkat. Kita angkat tangan saat bangkit, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kita turun. Turun, Allahu Akbar. Tidak harus dipanjangkan. Yang penting dibaca saat berpindah. Dan itu yang benarnya. Karena tidak ada penukilan dari Nabi SAW belum panjangkan, belum bentangkan. Tidak ada. Walaupun hal itu dibolehkan. Tidak ada larangan. Cuman tidak dinukil dari Nabi belum bentangkan suaranya. Allahu Akbar, tidak. Yang penting dibaca saat berpindah. Allahu Akbar saat berpindah. Wallahu a'lam. Silakan. Sampai di siku. Oh, itu tidak ada penukilan tadi. Boleh. Iya. Iya, kan tadi sudah dikatakan bahwa rukunnya itu apa? Al-Fatihah. Ya, bahkan dinukil oleh Aisyah. Nabi SAW, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu ringan sekali. Sampai kata Aisyah, sepertinya Nabi tidak baca apa-apa. Yaitu belum baca Al-Fatihah baru ruku. Seperti itu. Saya ada pertanyaan? Silakan. Kadang kalau kita sholat jadi imam tuh banyak bid'ah kan. Sebelum sholat baca surat An-Nas, baca Rabbi a'udzubika min hamazat syayatin. Lu sholat. Lepas tu dia sholat, dia punya Al-Fatihah pun kurang pas lah dari segi ini. Kan Al-Fatihah kan rukun kan. Kalau bacanya salah-salah, apakah itu mempengaruhi sah atau tidak sholatnya? Baik. Kalau dia yang salah. Kalau dia kurang dalam belajar, sehingga menyebabkan dia salah, dia salah. Adapun makmum tidak. Kan dia kan makmum baca Al-Fatihah juga. Dalam hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari, yusolli nabikum. Kalau mereka sholat kalian, mengimami kalian, fa'in akhta'u, falakum wa'alaih. Kalau imamnya salah, dia berdosa, kalian sah sholatnya. Tapi kalau benar, ya pahalanya untuk dia dan untuk kita. Jadi kita sholat di belakangnya tetap sah. Walaupun kalau kita dapat masjid yang lebih mempraktekkan sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sholat kita sah.
Karena kewajiban kita adalah menjawab adzan. Salat berjamaah sebagai laki-laki kalau kita dengar adzan. Adapun imamnya salah dalam bacaan, maka itu kita tetap sah salatnya. Sudah tidak ada? Baik. Yang mengangkat takbir tu kan. Habis tu yang ada orang takbir sebelum sujud tu ada hadis juga. Takbir sebelum Sujud. betul, itu kan perpindahan. Jadi selain ini, jadi semua perpindahan dalam gerakan solat itu ada takbir, kecuali bangkit dari ruku. Saya dia angkat takbir. Kenapa ada Oh, angkat tangan. Angkat tangannya tidak. Karena tadi itu angkat tangan itu cuma 4 yang sahih. Saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan saat bangun di tasyahud yang pertama. kira itu ada hadis tapi tak. Ada, tapi tidak sah. Ada hadisnya, Nabi SAW mengangkat tangan setiap naik turun. Setiap naik turun, tapi tidak sah dari Nabi. Sudah, berarti ini alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat walaupun kurang. Iya. Apa yang didengar berupa kebaikan itu semata dari Allah. Kalau yang salah itu dari kekurangan saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.